Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi obat hormonal dan kontrasepsi pada mata kuliah interaksi obat yang diampu oleh dosen apoteker Harni Sartiko Kamarudin, SSI, MSI. Baik, adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Rizka Islamiyah, yang kedua Sisi Rahmadina, yang ketiga Sri Wisdayanti Rukmana, dan yang keempat Uswatun Hasanah Sahadat. Adapun outline dari materi kami, yang pertama definisi obat hormonal, kedua definisi obat kontrasepsi, ketiga jenis-jenis penyakit hormonal, keempat golongan obat hormonal, kelima interaksi obat hormonal, keenam jenis-jenis obat kontrasepsi, dan terakhir interaksi obat kontrasepsi. Yang pertama, definisi obat hormonal. Obat hormonal adalah jenis obat yang mempengaruhi produksi, pelepasan, atau aktivitas hormon dalam tubuh. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan hormon. Yang kedua, ada definisi obat kontrasepsi. Obat kontrasepsi adalah jenis obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur, mencegah pembuahan atau mengubah kondisi rahim untuk mencegah implantasi telur yang telah dibuahi. Obat kontrasepsi dapat tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk pil, suntikan, patch, kulit, cincin vagina, implan, dan spiral intrauterin. Yang ketiga, jenis-jenis penyakit hormonal. Yang pertama ada diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik. Ini dapat disebabkan oleh resisten insulin, hormon yang mengatur metabolisme glukosa, atau kekurangan produksi insulin oleh pankreas. Yang kedua, hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid yang cukup. Kekurangan hormon tiroid ini dapat mengganggu metabolisme tubuh dan menyebabkan gejala seperti kelelahan, penambahan berat badan, dan depresi. Yang ketiga, hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid terlalu aktif dan menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Ini dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, penurunan berat badan, kecemasan, dan gejala lainnya. Yang keempat, ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. PCOS adalah gangguan hormonal yang umum pada wanita yang ditandai oleh ketidakseimbangan hormon seksual, terutama estrogen dan progesteron. Ini dapat menyebabkan masalah reproduksi, gangguan menstruasi, pertumbuhan rambut berlebihan, dan masalah kulit. Yang kelima adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh terpapar kadar hormon kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Ini dapat terjadi karena produksi berlebihan kortisol oleh kelenjar adrenal atau penggunaan jangka panjang kortikosteroid sentitis. Gejala yang terkait termasuk penambahan berat badan, perubahan kulit, tekanan darah tinggi, dan osteoporosis. Yang keenam ada gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis dapat menyebabkan gangguan hormonal termasuk penurunan produksi hormonal eritroprotein yang bertanggung jawab untuk merangsang produksi sel darah merah. Hal ini dapat menyebabkan anemia. Yang ketujuh adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengembang penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Ini termasuk resisten insulin, obesitas, tekanan darah tinggi, dan dislipidemia atau kadar darah lemak yang tidak normal. Yang keempat ada golongan obat hormonal. Secara umum, golongan obat hormonal yang pertama yaitu obat hormon tiroid. Golongan ini meliputi hormon tiroid sensitif seperti levothyroxine yang digunakan untuk menggantikan atau meningkatkan hormon tiroid pada individu dengan hipotiroidisme atau kondisi lain yang mempengaruhi fungsi tiroid. Yang kedua adalah obat estrogen dan progestin. Golongan ini termasuk pil kontrasepsi oral kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin. Hormon ini juga dalam terapi penggantian hormon
hormon replacement terapi untuk mengatasi gejala menopause pada wanita. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi seperti endometriosis atau gangguan menstruasi. Yang ketiga ada obat progestin. Golongan ini meliputi pil kontrasepsi oral progestin saja, seperti pil mini, serta jenis lainnya seperti suntikan progestin, implan progestin, dan IUD progestin. Hormon progestin juga digunakan dalam terapi penggantian hormon pada wanita dengan alasan medis tertentu. Selanjutnya ada obat antiandrogen. Golongan ini digunakan untuk menghambat efek hormon androgen pada tubuh. Contohnya adalah obat spironolakton yang digunakan dalam pengobatan akne atau hirsutisme pada wanita. Yang terakhir ada terapi hormon penggantian atau HRT. Terapi ini digunakan untuk menggantikan hormon yang kurang atau tidak diproduksi oleh tubuh, terutama pada wanita menopause. Contoh HRT adalah estrogen dan progesteron yang digunakan untuk mengurangi gejala menopause dan resiko osteoporosis. Yang kelima ada interaksi obat hormonal. Yang pertama obat A levothyroxine, yang kedua obat B warfarin. Jenis interaksi farmakokinetik. Mekanismenya, levothyroxine dapat mempengaruhi metabolisme warfarin dalam tubuh. Penggunaan levothyroxine bersamaan dengan warfarin dapat meningkatkan efek antikoagulan warfarin sehingga meningkatkan risiko pendarahan. Warfarin adalah obat antikoagulan yang bekerja dengan menghambat produksi faktor pembekuan darah dalam tubuh. Dalam kombinasi dengan levothyroxine, metabolisme warfarin dapat dipengaruhi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efek antikoagulan warfarin. Akibatnya, kemampuan darah untuk membeku menjadi berkurang dan meningkatkan risiko pendarahan. Penyelesaiannya, dosis warfarin mungkin perlu disesuaikan untuk mempertahankan tingkat antikoagulasi yang tepat dan menghindari risiko pendarahan. Kemudian yang selanjutnya ada obat A thiamazole, yang kedua obat B rifampicin. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksinya yaitu rifampicin dapat mempercepat metabolisme thiamazole dalam tubuh. Hal ini dapat mengurangi kontrasepsi thiamazole dalam darah dan mengurangi efektivitas obat tersebut dalam pengobatan gangguan tiroid seperti hipertiroidisme. Penurunan efektivitas ini dapat mempengaruhi kontrol terhadap produksi hormon tiroid yang berlebihan. Mekanisme kerja utama rifampicin adalah dengan menginduksi enzim hati yang disebut sitokrom P450-3A4 atau CYP3A4. Ketika rifampicin menginduksi aktivitas CYP3A4, proses metabolisme thiamazole dalam hati menjadi lebih cepat. Hasilnya, thiamazole diubah menjadi metabolit yang kurang aktif atau diekskresikan lebih cepat dari tubuh. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi thiamazole dalam darah dan mengurangi efektivitasnya. Penyelesaiannya, rifampicin dapat mempercepat metabolisme thiamazole dalam tubuh, sehingga dosis thiamazole mungkin perlu disesuaikan untuk menjaga kontrol yang baik terhadap gangguan tiroid. Selanjutnya ada obat A hormon estrogen, obat B tamoxifen. Jenis interaksi farmakokinetik. Mekanismenya, estrogen atau eksogen seperti terapi penggantian hormon atau TPH yang mengandung estrogen dapat mengurangi efektivitas tamoxifen. Estrogen eksogen dapat bersaing dengan tamoxifen untuk mengikat reseptor estrogen, sehingga mengurangi aksi tamoxifen pada jaringan payudara. Estrogen eksogen dapat mempengaruhi metabolisme tamoxifen dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa estrogen eksogen dapat meningkatkan aktivitas enzim hati yang bertanggung jawab untuk metabolisme tamoxifen, seperti sitokrom P450-3A4. Peningkatan metabolisme ini dapat mengurangi kadar tamoxifen dalam darah, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Penyelesaiannya, penggunaan tamoxifen bersama dengan eksogen dapat diberikan dengan memperlihatkan dosis, durasi penggunaan, dan pemantauan yang ketat. Keputusan ini harus dibuat setelah diskusi yang cermat oleh dokter dan pasien. Selanjutnya, obat A noretisteron dan obat B penisilin. Jenis interaksi farmakokinetik. Mekanismenya, penggunaan penisilin dapat mempengaruhi efek kontrasepsi hormonal yang dihasilkan oleh noretisteron. Penisilin dapat meningkatkan metabolisme hormon tersebut di dalam tubuh sehingga dapat mengurangi keefektivitasnya sehingga kontrasepsi.
Dalam hal ini bisa terjadi peningkatan risiko kehamilan. Sebaliknya, noretisteron dapat mempengaruhi efek antibiotik penisilin. Noretisteron dapat memperpanjang waktu pengeluaran penisilin dari tubuh. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penisilin dalam mengobati infeksi. Kemudian penyelesaiannya, dalam situasi di mana Anda menggunakan kedua obat ini bersamaan, disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi tambahan seperti penggunaan kondom untuk memastikan perlindungan yang memadai. Yang keenam, ada jenis-jenis obat kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi hormonal. Yang pertama itu pil KB. Pil hormonal yang mengandung estrogen dan progestin biasanya diminum setiap hari selama siklus menstruasi. Yang kedua, suntik KB, yaitu injeksi hormon yang diberikan setiap 1-3 bulan. Ketiga, implan, kontrasepsi hormonal berbentuk batang kecil yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas dan bisa bertahan selama 3-5 tahun. Yang keempat, ada patch, plester yang melepaskan hormon ke dalam tubuh melalui kulit, ditempel pada tubuh selama sekitar 1 mingguan. Kemudian ada yang kelima, vagina ring atau cincin kecil yang dimasukkan ke dalam vagina dan dilepaskan hormon secara terus-menerus selama 3 minggu. Yang kedua, kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama, IUD atau intrauterine device. Alat yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan tersedia dalam 2 jenis, yaitu IUD hormonal dan IUD tembaga atau non-hormonal. Yang kedua, kontrasepsi barier termasuk kondom pria, wanita, diafragma, serta spons kontrasepsi. Cara kerjanya adalah mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Yang ketujuh, interaksi obat kontrasepsi. Obat A yaitu pil KB, obat B phenytoin, jenis interaksi farmakodinamik. Mekanismenya yaitu interaksi antara pil KB atau pil kontrasepsi dan phenytoin dapat terjadi dan mempengaruhi efektivitas kontrasepsi hormonal. Phenytoin dapat mempercepat pemecahan hormon-hormon dalam pil KB di dalam tubuh sehingga mengurangi keefektivitasnya. Karena phenytoin dapat meningkatkan pemecahan metabolisme hormon-hormon dalam pil KB di dalam tubuh. Phenytoin merangsang enzim hati yang disebut sitokrom P450 yang bertanggung jawab untuk memecah hormon-hormon dalam pil KB. Akibatnya tingkat hormon dalam tubuh yang dihasilkan oleh pil KB dapat menurun dan ini dapat mengurangi kemampuan pil KB dalam mencegah ovulasi atau pelepasan telur dan mengubah kondisi rahim untuk mencegah kehamilan. Dalam kondisi ini di mana tingkat hormon kontrasepsi menurun, risiko kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkat. Penyelesaiannya, penggunaan kondom atau metode kontrasepsi non-hormonal seperti diafragma atau IUD, tembaga dapat digunakan bersamaan dengan pil KB untuk meningkatkan keamanan kontrasepsi. Dalam situasi penggunaan bersamaan, penting untuk memantau efektivitas pil KB dan memperlihatkan tanda-tanda kehamilan yang tidak diinginkan. Jika ada kekhawatiran tentang keefektivitas pil KB, segera konsultasikan ke dokter. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.